Bab 3109 Alam Rahasia Taiksu. Cahaya biru keabu-abuan memancar dari 7 lubang tubuh Chu Chen, mengembun menjadi bayangan buram di belakangnya. Garis luarnya samar-samar menyerupai Sue Qingyu. Ini, Guru Agung Kekaisaran, Master Kingsu, tiba-tiba berdiri, matanya berbinar tajam, aura klan jiwa es. Melihat ini, secercah kepanikan terlintas di mata Ye Lingtian. Tanpa ragu-ragu lagi, dia menghunus pedang awan ungunya dan menebas ke bawah di udara. Seberkas kilat ungu, setebal ember air, melesat menembus langit dan mengarah langsung ke mahkota Chu Chen. Pada saat kritis, sosok bayangan di belakang Chu Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, dan cahaya abu biru mengembun menjadi teratai kristal es di depan bilah pedang. Petir ungu itu menyambar kelopak bunga teratai, tetapi dipantulkan kembali dan langsung menuju ke arah Ye Lingtian. Apa? Ye Lingtian menghindar dengan tergesa-gesa, tetapi masih terkena guncangan di bahu kanannya. Dia terhuyung jatuh ke tanah, jubah ungunya hangus hitam. Seluruh arena menjadi hening, semua orang menahan napas, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seorang kultivator inti emas benar-benar berhasil menangkis serangan dari kultivator tingkat jiwa baru. Ekspresi Ye Lingtian berubah-ubah antara terang dan gelap. Tiba-tiba, dia menjentikan pergelangan tangannya dan mengeluarkan 3 kuku hitam pekat, mengarah langsung ke tenggorokan, jantung, dan dantian Chu Chen. Paku yang mengikis tulang, Chu Chen menghindar ke samping. Kuku itu mengenai pakaiannya sebelum mendarat di lempengan batu di belakangnya, langsung mengikisnya dan menghasilkan asap putih mendesis. Ini adalah senjata tersembunyi unik dari Sekte Dunia Bawah. Apakah keluarga Ye bersekongkol dengan Sekte Dunia Bawah? Tanya Chu Chen dingin. Seluruh ruangan menjadi gempar. Ye Wudao membanting tinjunya ke meja dan berdiri. Hentikan fitnah terhadap keluarga Yeku, Lingtian. Sebenarnya apa yang terjadi? Wajah Ye Lingtian memucat pasi. Cucu tidak tahu, senjata tersembunyi ini berasal dari... Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah hitam dan langsung roboh. Di tengah kekacauan, tak seorang pun menyadari bahwa Yuan Tuo di anjungan pengamatan diam-diam meremas jimat giok komunikasi di tangannya. 100 mil jauhnya, jauh di dalam pegunungan Blackwater, sesosok makhluk yang sedang tertidur tiba-tiba membuka matanya yang merah darah. Cahaya senja matahari terbenam memancarkan rona merah darah di atas arena seni bela diri kerajaan. Chu Chen berdiri di podium, memegang versi lengkap, buku panduan penguatan Qi Tai King, yang telah lama ia impikan. Gulungan perkamen itu terasa dingin saat disentuh, dan orang bisa samar-samar merasakan kekuatan spiritual yang sangat besar yang terkandung di dalamnya. Selamat, Menteri Chu. Kaisar Qian Agung duduk tegak di singgasana naganya. Suaranya berwibawa bahkan tanpa amarah. Seperti biasa, kalian dapat memasuki alam rahasia Taiksu untuk kultivasi selama 1 bulan mulai 3 hari lagi. Saya harap kalian akan berkultivasi dengan tekun dan menembus ke tahap jiwa baru lahir sesegera mungkin. Chu Chen membungkuk untuk menyatakan rasa terima kasihnya. Tetapi dari sudut matanya ia melihat Yuan Tuo berbicara pelan dengan Ye Wudao. Tatapan jahat Komandan Garda Kekaisaran mengawasinya seperti ular berbisa, sementara cahaya ungu samar berkedip dari lengan baju kepala keluarga Ye. Saat Chu Chen meninggalkan tempat latihan, Guru Agung, Master Kingsu, diam-diam muncul di sampingnya, malam ini tengah malam, di gunung belakang kuil Suantian. Malam itu, bulan tersembunyi dan bintang-bintang pun sedikit. Chu Chen menghindari penjaga kekaisaran yang berpatroli dan melayang ke halaman belakang kuil Suantian seperti daun yang jatuh. Di atas meja batu di bawah pohon pinus kuno,
Penasihat kekaisaran sedang menyeduh teh. Dalam uap yang mengepul, wajah lelaki tua itu tampak sangat keriput. Duduk, penasihat kekaisaran mendorong secangkir teh dan melanjutkan. Mari kita lihat dulu teknik kultivasi yang telah kau peroleh. Chu Chen membentangkan teknik penguatan Qi Tai King dan membacanya dengan saksama di bawah cahaya bulan. Dia mengerutkan kening begitu melihat halaman ketiga, rute operasional ini. Apakah ada masalah? Kilatan cahaya muncul di mata Grand Preceptor. Bagian dari titik akupuntur Tanzong hingga Dantian tidak terhubung dengan baik dengan bab eliksir emas. Chu Chen menelusuri gulungan perkamen itu dengan ujung jarinya. Jika kau berlatih sesuai metode ini, energi spiritualmu akan terblokir di titik akupuntur Jiwei. Paling baik, latihanmu akan stagnan. Paling buruk, kau akan menderita penyimpangan Qi. Sang guru kekaisaran menghela napas dan mengeluarkan selembar kertas giok lusuh dari lengan bajunya. Ini adalah bab jiwa baru lahir yang asli dari teknik Taiking penguatan Qi. Salinan yang kau miliki telah dimanipulasi oleh keluarga Ye 30 tahun yang lalu. Di bawah sinar bulan, tulisan tangan pada gulungan giok itu persis sama dengan yang telah dipelajari Chu Chen. Dia terkejut, keluarga kerajaan tidak menyadarinya. Orang yang mengawasi revisi saat itu adalah ayah Yuan Tuo. Penasihat kekaisaran mencibir. Keluarga Ye ingin menggunakan teknik kultivasi yang cacat ini untuk mengendalikan keluarga kerajaan, tetapi mereka tidak tahu bahwa keluarga Yuan telah berpihak pada sekte dunia bawah. Angin malam tiba-tiba bertiup kencang, mengembuskan aroma pepohonan pinus kuno. Jantung jiwa es Chu Chen tiba-tiba menjadi sedikit panas, dan cahaya abu biru melesat tak terkendali ke arah utara. Arah alam rahasia Taiksu. Setelah melihat ini, ekspresi penasihat kekaisaran berubah drastis. Apa yang telah dirasakan oleh jantung es? Ini seperti sebuah panggilan. Chu Chen menekan tangannya ke dadanya. Apa yang ada di dalam alam rahasia Taiksu? Selain tempat latihan kerajaan, sebuah fragmen dari prasasti kekacauan juga terpendam jauh di dalam alam rahasia. Penasihat kekaisaran merendahkan suaranya menjadi bisikan. Dulu, keluarga kerajaan dan keluarga Ye bersama-sama menyegelnya, tetapi belakangan ini segel tersebut semakin tidak stabil. Chu Chen teringat aura kacau yang terpancar dari Ye Lingtian dan tiba-tiba menyadari keluarga Ye menggunakan kekuatan kekacauan. Lebih dari, penasihat kekaisaran mengeluarkan kunci perunggu dari jubahnya. Besok, setelah kau memasuki alam rahasia, carilah kesempatan untuk pergi ke hutan prasasti kuno di sudut timur laut. Jika jantung jiwa es menunjukkan aktivitas yang tidak biasa lagi. Sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, suara dentingan baju zirah terdengar dari luar tembok halaman. Dengan sekali kibasan lengan bajunya, seperangkat teh milik guru kekaisaran menghilang tanpa jejak. Ingat, aliran waktu di alam rahasia Taiksu 3 kali lebih cepat daripada di dunia luar. Kalian punya waktu 3 hari untuk mengungkap kebenaran. Keesokan paginya, 10 penjaga berbaju zirah emas mengawal Chu Chen ke pintu masuk alam rahasia yang terletak jauh di dalam kota kekaisaran. Gerbang perunggu itu dipenuhi dengan rune, dan alur di tengahnya sangat sesuai dengan bentuk kunci yang diberikan oleh Grand Preceptor. 1 bulan di alam rahasia setara dengan 10 hari di dunia luar. Kepala penjaga itu mengulangi peraturan secara mekanis. Jangan merusak struktur alam rahasia, jangan. Namun, perhatian Chu Chen tertuju pada Yuan Tuo. Komandan pengawal kekaisaran berdiri di tempat yang gelap, memainkan kristal hitam di tangannya. Jelas itu adalah artefak komunikasi yang pernah digunakan Zhao Wuji. Gerbang perunggu itu perlahan terbuka,
dan gelombang energi spiritual yang begitu pekat hingga tampak seperti nyata, mengalir keluar seperti gelombang pasang. Chu Chen melangkah masuk, dan pemandangan di hadapannya tiba-tiba berubah. Di tengah perbukitan hijau dan perairan jernih, 10 platform kultivasi giok putih melayang di udara. 3 di antaranya telah ditempati oleh para kultivator yang sedang bermeditasi dalam-dalam. "Kakak Chu," sebuah suara yang familiar terdengar. Huang Qin berdiri di atas platform giok putih terdekat dan melambaikan tangan. Di sampingnya duduk Taisan, anggota sekte Xuan Tai yang telah dikalahkan oleh Ye Lingtian sehari sebelumnya. Chu Chen mengangguk sedikit dan memilih platform latihan di ujung paling luar. Setelah duduk bersila, dia berpura-pura memasuki keadaan meditasi, tetapi sebenarnya dia menempelkan secuil kesadaran spiritualnya pada jantung jiwa es. Cahaya abu biru itu kembali menunjuk ke timur laut, kali ini dengan urgensi yang lebih besar. Setelah para kultivator lainnya memasuki kultivasi mendalam, Chu Chen menggunakan teknik melarikan diri dari bayangan, dari kitab kekacauan. Sosoknya berubah menjadi gumpalan asap hijau dan melayang ke arah timur laut. Setelah melewati kebun buah persik yang dipenuhi energi spiritual, pemandangan tiba-tiba berubah. Alam rahasia yang dulunya damai kini menjadi suram dan menakutkan. Di tengah kabut kelabu, puluhan prasasti kuno yang rusak tertancap di tanah seperti pedang tajam. Lempengan batu di tengahnya setinggi 10 zang, permukaannya dipenuhi retakan, dari mana kabut hitam samar-samar merembes keluar. Ini, pupil mata Chu Chen menyempit tajam. Pola pada prasasti itu persis sama dengan pola pada prasasti kekacauan di pegunungan air hitam. Hanya saja ukurannya beberapa kali lebih kecil. Jantung jiwa es tiba-tiba terbang keluar dengan sendirinya. Cahaya abu birunya menyinari lempengan batu itu. Energi hitam yang merembes dari celah itu terdorong mundur, memperlihatkan deretan karakter kecil di bagian bawah. Telinga kiri prasasti kekacauan ditekan di sini. Tepat ketika Chu Chen mengulurkan tangan untuk menyentuh lempengan batu itu, terdengar suara mendesing dari belakangnya. Dia menghindar ke samping. Sebuah pedang yang melayang diselimuti cahaya ungu menggores pipinya, meninggalkan bekas putih di lempengan batu itu. Bab 3110 Penjara Surgawi, mereka telah tiba sesuai harapan. Ye Lingtian muncul dari kabut kelabu. Pedang awan ungu berputar di sisinya. Wajahnya pucat pasi, bahu kanannya masih dibalut perban, tetapi matanya menyala dengan api amarah yang membara. Chu Chen berkata dengan suara berat, "Kau mengikutiku?" "Tidak." Ye Lingtian menyeringai jahat, "Komandan Yuan sudah menduga kau akan datang ke sini. Serahkan jantung jiwa es itu, dan aku mungkin akan membiarkanmu mati lebih cepat." Pedang awan ungu menyerang lagi, kali ini mengarah langsung ke tenggorokannya. Chu Chen memanggil pedang besi hitamnya untuk menangkis, dan kedua pedang itu berbenturan, meledak menjadi percikan api yang menyilaukan. Yang mengejutkan, kekuatan spiritual Ye Lingtian mengandung energi kacau yang sama dengan Zhao Wuji. "Kau bergabung dengan sekte dunia bawah?" tanya Chu Chen sambil bertarung dan mundur. Kegilaan, serangan Ye Lingtian semakin intensif. Keluarga Ye telah mempelajari prasasti kekacauan selama 300 tahun dan telah lama menguasai sebagian kekuatan kekacauan. Sekte dunia bawah hanyalah umpan yang telah kita pasang. Kata-kata itu bagaikan sambaran petir. Chu Chen tiba-tiba memahami banyak hal. Mengapa pemimpin sekte dunia bawah pergi ke pegunungan air hitam? Mengapa Zhao Wuji mampu mengendalikan gerbang kekacauan? Semua itu diatur oleh keluarga Ye di balik layar. Jantung es tiba-tiba memancarkan cahaya biru yang menyilaukan, dan retakan pada lempengan batu mulai melebar.
Sebuah suara wanita lemah terdengar dari celah itu, "Tolong, tolong kami." Suara itu membuat Chu Chen merinding, meskipun samar, itu jelas suara Sue Qingyu. Sue Qingying, dia berseru tak percaya. Melihat ini, Ye Lingtian tertawa terbahak-bahak. "Jadi kau tidak tahu, sisa-sisa jiwa klan jiwa es semuanya disegel di dalam monumen." Kemarahan meledak seperti gunung berapi, dan untuk pertama kalinya, kitab kekacauan dan teknik penguatan Qi Taiking di dalam tubuh Chu Chen menyatu sempurna. Cahaya abu biru itu muncul, mengembun menjadi bayangan Sue Qingyu di belakangnya. Bayangan itu mengangkat tangan dan menunjuk, menyerang Ye Lingtian seolah-olah disambar petir, menyebabkan dia muntah darah dan terlempar ke belakang. Memanfaatkan kesempatan ini, Chu Chen menekan jantung jiwa es ke lempengan batu tersebut. Cahaya putih menyilaukan menyembur keluar dari celah-celah, dan beberapa sosok tembus pandang melayang keluar, sisa-sisa klan jiwa es. "Dermawan saya," jiwa sisa yang terkemuka membungkuk kepada Chu Chen, "jiwa Lord Qingyu yang terbagi telah membimbingmu ke sini untuk mengungkapkan kebenaran." Sosok-sosok jiwa yang tersisa mulai menghilang, tetapi informasi yang mereka sampaikan dengan penuh semangat menjerumuskan Chu Chen ke dalam jurang yang dingin. Yuan Tuo dan Ye Wudao telah secara diam-diam membentuk aliansi, berencana menggunakan pecahan prasasti kekacauan untuk membuka gerbang kekacauan yang sebenarnya. Kuncinya adalah jantung jiwa es, yang telah menyatu dengan kekuatan Sue Qingyu. Malam gerhana bulan 3 hari lagi, kata-kata terakhir dari jiwa yang tersisa itu memudar seperti angin. Mereka akan memaksanya untuk terbuka. Sebelum Chu Chen sempat mencerna informasi ini, alam rahasia tiba-tiba bergetar hebat. Dari kejauhan terdengar teriakan tegas Yuan Tuo, "Beraninya kau, Chu Chen, melanggar wilayah terlarang. Apa hukumanmu?" 10 penjaga berbaju zirah emas muncul dari kabut, dipimpin oleh Yuan Tuo. Kristal hitam di tangannya bersinar terang, beresonansi dengan lempengan batu itu. "Jadi kau adalah kaki tangan Zhao Wuji," Chu Chen tiba-tiba menyadari. Yuan Tuo mencibir, sudah terlambat untuk memahaminya sekarang. Dengan lambaian tangannya, 10 penjaga secara bersamaan membentuk segel tangan, dan jaring emas besar turun menimpa mereka. Jaring ini adalah harta karun kerajaan yang disebut jaring surgawi, yang konon sulit untuk dilepaskan bahkan oleh kultivator jiwa baru. Tepat ketika Chu Chen hendak bertarung sampai mati, jantung jiwa es tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya abu biru, merobek lubang di jaring tersebut. Berusaha melarikan diri, Yuan Tuo mengaktifkan kristal hitam, dan retakan pada lempengan batu itu tiba-tiba menyemburkan kabut hitam pekat, seketika menyelimuti seluruh hutan lempengan batu tersebut. Dipandu oleh hati jiwa es, Chu Chen menerobos pengepungan, tetapi tawa jahat Yuan Tuo bergema di telinganya. Pada malam gerhana bulan, gerbang kekacauan akan terbuka, dan inti emas kekacauan di dalam tubuhmu akan menjadi pengorbanan terbaik. Ketika Chu Chen melarikan diri kembali ke area kultivasi dalam keadaan berantakan, 2 hari telah berlalu di alam rahasia. Dia duduk bersila di atas platform giok putih, pikirannya dipenuhi dengan berbagai macam pikiran. Kata-kata dari jiwa yang tersisa dari klan jiwa es, ancaman Yuan Tuo, dan kemungkinan keberadaan jiwa Sue Qingyu yang terfragmentasi, semuanya mengarah pada malam gerhana bulan 3 hari kemudian. "Kakak Chu," suara Huang Qin membawanya kembali ke kenyataan. "Kau tampak mengerikan. Apakah kau butuh obat?" Sambil menatap mata gadis itu yang tulus, Chu Chen tiba-tiba bertanya, "Apakah Nona Huang tahu bagaimana alam rahasia Taixu berkomunikasi dengan dunia luar?" Huang Qin berkedip,
Setiap platform kultivasi memiliki susunan transmisi suara, tetapi membutuhkan mantra khusus untuk mengaktifkannya. Dia tiba-tiba merendahkan suaranya. Kakak Chu ingin. Nona Huang, bisakah Anda menyampaikan pesan untuk saya? Chu Chen mengeluarkan selembar kertas giok. Berikan saja kepada penyapu Taois tua di kuil Suantian. Ketika masa tinggal selama sebulan di alam rahasia berakhir dan Chu Chen melangkah keluar dari gerbang perunggu, 20 penjaga berbaju zirah emas sudah menunggu dengan tombak di tangan. Yuan Tuo berdiri di depan dan mencibir, "Chu Chen, kau dicurigai mencuri harta kerajaan dan dengan ini ditahan berdasarkan dekrit kekaisaran." Dinding batu penjara itu memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Chu Chen duduk bersila di atas tikar jerami yang lembab. Ujung jarinya dengan lembut membelai kantung brokat yang diam-diam diselipkan Huang Qin kepadanya. Kantung brokat ini, yang disulam dengan logo HSBC, tampak biasa saja, tetapi menyembunyikan rahasia di dalamnya. Sebuah pil kabut ilusi berwarna hijau transparan tersembunyi di lapisan tersembunyi. Dengan bunyi klik, gembok besi di pintu penjara terbuka. 2 penjaga berbaju zirah emas masuk sambil membawa nampan makanan, diikuti oleh seorang sipir tua yang bungkuk. Makan malam sudah siap. Para penjaga meletakkan nampan makanan dengan keras di tanah. Beberapa lembar daun sayuran busuk mengapung di dalam sup yang encer dan hambar itu. Chu Chen menundukkan matanya dan tetap diam. Tetapi ujung jarinya dengan tenang membuka lapisan dalam kantung brokat itu. Saat sipir tua itu lewat, dia tiba-tiba batuk, dan pil di antara jari-jarinya seketika berubah menjadi kabut tak berwarna yang menyebar. Apa yang telah terjadi? Penjaga itu baru saja berbalik ketika dia melihat kabut tebal mengepul dari sel, dan dia langsung merasa ngeri. Di mana dia? Memanfaatkan kekacauan tersebut, Chu Chen telah menyelinap di belakang sipir tua itu. Lelaki tua itu berjalan dengan sedikit pincang di kaki kirinya, yang persis seperti cara guru besar biasanya menyamar. Benar saja, lelaki tua itu mengeluarkan liontin giok dari lengan bajunya, dengan tulisan, Suantian, terukir di atasnya. "Ikutlah denganku." Suara sipir tua itu berubah menjadi suara penasihat kekaisaran. Keduanya menggunakan kabut ilusi sebagai kedok untuk bergegas keluar dari penjara, dan para penjaga di sepanjang jalan roboh ke tanah satu persatu. Kabut itu jelas dicampur dengan ramuan tidur HSBC. Setelah melewati 3 gerbang besi, sebuah lorong tersembunyi muncul di depan, dan nyala api lampu abadi di dinding tetap diam mencekam. "Batasan waktu," bisik Chu Chen. Sang guru kekaisaran mengangguk. Taois tua itu menggunakan teknik rahasia Taiking untuk menghentikan aliran waktu di daerah ini. Tetapi itu hanya bisa bertahan paling lama 1/4 jam. Setelah selesai berbicara, dia mendorong pintu tersembunyi di ujung lorong hingga terbuka. "Ayo masuk dan bicara." Di balik pintu tersembunyi itu terdapat sebuah ruangan batu sederhana, dengan peta bintang yang tergantung di dinding dan sebuah sumur perunggu kuno di tengahnya. Air sumur itu bergerak sendiri tanpa adanya angin, menciptakan riak-riak aneh. Begitu Chu Chen melangkah masuk ke dalam ruangan batu, liontin giok Taiking di pinggangnya tiba-tiba menjadi panas. Dia menunduk dan melihat bahwa permukaan liontin giok itu memantulkan benda yang tersembunyi di lengan baju Yuan Tuo, sebuah kertas jimat hitam dengan mantra-mantra sekte dunia bawah yang tertulis di atasnya. Yuan Tuo memang berkolusi dengan Zhao Wuji. Chu Chen menyerahkan liontin giok itu kepada penasihat kekaisaran, sambil berkata, "Mereka sedang mencari pecahan prasasti kekacauan." Penasihat kekaisaran menatap air sumur, dan tiba-tiba pemandangan balai Dewan Kota Kekaisaran muncul di permukaan air. Yuan Tuo sedang berbincang empat mata dengan Ye Wudao,
Di atas meja pasir di depan mereka, sebuah bendera kecil berwarna ungu ditancapkan di lokasi pegunungan Blackwater. Malam gerhana bulan adalah besok, sang Grand Preceptor berkata dengan suara berat. Mereka berencana menggunakanmu dan jantung es sebagai kunci untuk membuka gerbang kekacauan secara paksa. Gambaran air sumur berubah, memperlihatkan pemandangan pegunungan Blackwater. Lubang hitam yang dulunya tertutup rapat itu perlahan-lahan membesar, dan sepasang mata merah darah samar-samar terlihat berkedip di kedalamannya. Mengingat bahwa Sue Qingyu mungkin masih memiliki sebagian jiwanya di suatu tempat, Chu Chen buru-buru bertanya, apakah guru kekaisaran mengetahui keberadaan Sue Qingyu? Meskipun dia binasa baik tubuh maupun jiwa pada hari itu, teknik rahasia klan jiwa es sangat mendalam. Mungkin, sebelum penasihat kekaisaran selesai berbicara, air sumur tiba-tiba bergejolak hebat, dan sesosok wanita buram melintas. Chu Chen merasakan gelombang panas di dadanya, dan jantung jiwa es terbang keluar dengan sendirinya. Cahaya abu birunya terpantul di air sumur. Sosok wanita itu perlahan menjadi jelas, itu adalah Sue Qingyu, bersambung.